Ya, halo lagi buat saya mendengarkan, kembali lagi di Ngetegihu sama saya Heri dan sama Willy-nya coming soon. Tadi mana anjir? Ya, jadi hari ini kita ngomongin apa nih, Man? Apa ya? Nostalgia dengan media gaming? Ya, bisa. Apa ya? Forum, bulletin board ya. Bulletin Namanya, board. Bulletin board. Ya, jadi request dari Papa Willy sebenarnya cuma Bilangnya nggak ada. belum. Inilah awal-awal nih. Gue pengen komen. Gimana, Bukan tentang bulletin board. Baru keidean barusan. Capcom tahun ini hebat ya. Tiba-tiba Capcom. Oke. Ya kan baru keluar tuh kemarin Street Fighter, ternyata perfect score kan. Perfect. Sebelumnya Enggak perfect juga sih, tapi almost ya. Ya. 9 lah. 9. Average-nya 9. ya sebenarnya beda-beda dikit sama BOTW lah kalau di Metacritic-nya. Ini kok 90-an. 90-an lah ya. Kalau BOTW TOTK. Tears of Iya. the Kingdom kan di Metacritic banyak itu juga kan, banyak spammer juga sebenarnya. Lihatnya jangan user score, maksudnya critic score. Critic score. Critic score kan ada yang ngasih 6 kan? Iya pasti sih. Cuman kan totalnya 90 sekian, di atas 95 kan, berapa sih 9? Nggak tahu, 96, tapi 97. pokoknya kalau nggak salah terakhir sih di bawahnya BOTW ya. 1 poin di bawah BOTW, 0,1 poin di bawah BOTW karena ada si kritik yang ngasih 6 gitu. Mana sih games Sebelumnya juga mereka bikin itu ya, Resident Evil 4 juga. Iya, Resident Evil 4 juga itu Cakep. dapat skornya tinggi juga. Nah, 95 si TOTK 95. Street Fighter tuh 92. Untuk sebuah game fighting itu. Iya, itu wah luar biasa sih. Emang keluar kapan sih harusnya? Tanggal 2. Oh. Makanya tanggal 5-nya dia belum 4. Ya, ini untuk penggemar game bulan subur sekarang ya. Sedangkan kita masih sibuk sama TOTK. Gak lama lagi FF juga kan? FF ya makanya. FF kapan sih? Juni 22. Lanjut. Ya. Itu Street pasti Fighter pas enggak lah. Pas FF orang yang main Diablo masih sibuk Diablo tuh. Ya. Sebenarnya TOTK kalau mau dinikmatin bisa sampai 3 bulan 6 bulan bisa sebenarnya. Iya. Game yang bisa ya. Ya itu bisa kapan aja sih, maksudnya banyak banget yang bisa dijelajahin gitu kan. Gila sih ya. Sama kayak BOTW dulu gua main sekitar berapa ya, 60 jam gitu. Itu aja masih, itu belum termasuk expansionnya nambah berapa ya? Expansion, tapi kan sebenarnya jatuh-jatuhnya kalau lu nggak main yang hero modenya cuman Iya bentar. ya tambah 5 jam lah, 5-6 lah, maksimal 8 lah. ya nambah habis satu lagi dungeon kan Iya. sebenarnya. Ya maksudnya segitu lah, mungkin gue total sama expansion 80 jam. Gue main udah berapa jam ya? Itu tuh ya berhenti ditamatin tuh karena waktu itu pengen main game lain gitu. Ya gue juga ini kalau dulu kan emang zaman Breath of the Wild itu kan belum banyak game. Ya nggak bareng sama game-game yang lain, yang bagus yang lain gitu. Kalau ini kan mepet banget sama. Dan ya kalau gue sih kan emang gak terlalu tertarik Diablo 4, gak terlalu tertarik FF, tapi ya pengen main lanjutin Trails Ya. gitu. Jadi ya nggak tahu sih bakal, kalau dulu gue langsung aja lengkapin sih, beresin sampai selain ini gue buka semua. Oh, gua enggak sih. Itu sampai 120-an, ini udah 60 sih gue. Gila. Niat banget. Itu ya diniatin sih maksudnya. Nah, ya harus niat itu mah. Maksudnya ketika waktu dulu kan belum banyak game yang bisa dinikmatin segitunya gitu, jadi ya diperah seperah-perahnya lah gitu kan. Yang enggak 100% itu cuma korok doang. Nggak kuat gue. 999. Oh iya. 1000 kurang 1. Oh. Amit-amit. Dan rewardnya tau kan lu? Apa? Nggak tahu.
Kalau udah dapat 999 dikasih kayak commemorative item gitu. Apa tuh? Pup emas. Pokoknya apa namanya gue nggak tahu tapi bentuknya pup emas. Terus bisa buat apa? Komemoratif doang. Ya lu udah komplit jadi dapat item itu udah nggak bisa dipakai buat apa-apa. Dan ya korok itu kan sebenarnya upil kan? Iya. Oh iya. Korok kan upil. Itu ya lu ngumpulin Korok upil seed. dapatnya pup. Sedih gak sih? Ya gitu Untungnya si apa? Switch nggak ada achievement ya. Kalau PS orang ngejar apa platinum gitu kan. Antara kalau untung si atau sayang sih ya Xbox sebenarnya ya. Ngejar gamer score gitu kan, perfect gamer score, jadi ya Agak sayang kayak- sih sebenarnya. Hah? Agak sayang ya sih. sayang sih. Cuman emang kalau misalnya pengen perfect kan berarti itu si korok seed harus di Dan emang itu nyambung ke percentage. oh gitu. Kalau di Seva itu ada tuh berapa persen kan? Iya, iya, Seva. iya. Nah itu tuh nyambung ke percentage. Oh 2% gitu. jadi Ya annoying sih. 2% doang. Ya annoying, makanya gue bilang annoying. Iya Kayak jelas banget. Dan ya ini mapnya dikali 2,5 lah ya hitungannya. Korok seednya udah ada tahu belum yang sekarang belum? Oh gue nggak tahu sih, gue nggak niat bakal ngomplitin kok. Ini gue serain juga nggak yakin komplitin sih. Ada berapa? 100 yang sekarang? Nggak tahu sih serain yang sekarang berapa ya? 200 kali ya. Ya, yang pasti mah di atas 100 lah. Udah pasti. Iya di atas 100 sih harusnya. Soalnya kan darat di 152. Oh. Tapi sarannya untungnya cuma di atas dan di tengah kan. Iya, di bawah nggak ada. Di bawah nggak ada, tapi di bawah itu ada lampu. Ada pohon lampu dan itu teh lu tau Kayak shrine juga kan itu. itu tuh pohon lampu itu tuh pasti bawa atasnya shrine. Oh, gitu. Dan itu teh namanya kebalik. Jadi kalau misalnya di atas namanya shrine-nya Salman gitu ya, Salman Shrine, bawahnya tuh jadi 16. 16. Oh, gitu. Dan ya Keren juga. sedikit spoiler itu bahwa underground itu benar-benar kebalik itunya, topografinya sama atas tuh kebalik. Oh. Jadi kalau di atas lembah, di bawah tuh gunung. Oh, I see. Iya. Keren juga. itu hidden, ya bukan hidden sih ya, maksudnya sedikit spoiler tapi ya itu Ini menarik sih. Nggak spoiler lah, apa? Trivia. Trivia. Ya. Spoiler sih kadang ya. Oh ternyata gitu. Ah, iya. Oke, Itu balik kocak. lagi. Tadi Kembali ke topik. Nostalgia dengan media gaming. Zaman dulu media gaming pertama tuh yang gua konsumsi majalah. Iya. Game Station, kalau Game orang Station. Bandung pasti tahu Game Station. Iya. Dulu tuh di sini ada ini kan yang bahasa Inggrisnya Game 13 tau nggak? Yang impor. Ya, itu nggak import sebenarnya, itu timnya Game Station. Cuman setahu gue ya, timnya Game Station cuman diekspor ke Singapura atau Malaysia gitu kalau nggak salah. Dulu sesukses itu ya. Iya. Ya maksud gua dari zaman dulu tuh emang majalah tuh pertama kali Tapi kayak Game Station bukan majalah deh, pertama tabloid deh. ya kayak sebenarnya bentuknya tabloid sih, bukan majalah Iya. sih. Kesini baru jadi majalah kan. Terus Kan ada dia sebenarnya timnya kan Animonster, ada zaman dulu kan Game Station, terus Cinemax, Animonster. Animonster kan tiga kan mereka Iya. tuh. Kalau yang Cinemax-nya emang lebih ke majalah. Kalau yang Game Station dulu kayak cuman tabloid. Dan ya zaman dulu tahun 90-an sih satu-satunya sumber informasi ya ketika internet belum masuk ke Indonesia. Tiba-tiba Jadi, dikasih cheat GTA. Dari media cetak, TV juga nggak ada masalahnya. TV mana ada gaming Iya. di TV. TV radio kan nggak ada. Zaman sekarang iya lu nonton e-sport keluarnya itu kan di TV kadang udah mulai iya, kan ada. e-sport iya. Apa namanya? Itu tuh Mobile Legend. Oh, ada turnamen kadang Mobile Legend, kadang kayak banyaknya Mobile Legend sih. Enggak. Apanya? PUBGM.
Kan kayaknya di Indonesia itu yang terkenal. Paling tau gue yang gue sempat lihat Mobile Legends sih. Ya? Oke. Nah, itu kan sempat di mall juga waktu itu sempat ada turnamennya. Ya, kalau di mall sih ya semuanya juga ada. Ya. Ya kalau majalah kan mantap sih tuh. Dulu juga ada ini Ultima. Oh iya, Ultimate kan masih satu tim juga kan sebenarnya? Enggak, itu Surabaya. Oh iya, Ultimate Surabaya. Oh iya benar. Terus lebih tebal kan sampulnya? Iya, lebih. Ya, si majalahnya juga lebih tebal sih. Iya. Dulu kayak lebih berbobot gitu. Short game. Gue inget soalnya dulu di Game Station itu pas lagi ulang tahun dia ngasih bonus scriptnya FF7. Oh iya. Tahu nggak lu? Nggak tahu. Gue nggak banyak sih Game Station. Ya dulu kan gue langganan. Terus udah gitu sempet kayak lagi ulang tahun tuh bener kayak ngasih buklet kecil gitu. Segede gini lah. Segede gini. Rada tebel. Isinya kayak dialognya FF7. Oh. Jadi kayak lu kayak baca novel lah. Baca buku cerita. Mereka kan kayak apa istilahnya? Pasti ngambil dari internet kan. Iya. Dari GameFAQs lah biasanya kan kayak gitu kan. Terus di print. Iya. Ya lucu sih. Lucu juga sih idenya. Menarik sih itu. Ya kalau sekarang sih kayak gitu pasti garing. Kena garing dan pasti kayak kalau lu media gede biasanya bisa kena itu kan, cease and desist. Kalau dari internet. Dan ya istilahnya seneng aja sih bacain kayak gitu. Iya. Apalagi dulu kan kita belum ada source dari mana-mana gitu kan, kayak gitu wah banget gini, wah gue bisa baca lagi gitu. Terus kan kadang kayak kalau cheat code itu digunting, kalau gue mau digunting tempel. Oh, gue enggak sih. Soalnya kan kayak majalah gitu kan tempelnya di gamenya gitu. Atau di mana? Enggak, gue kayak ada punya buku notes gitu. Oh. Tempelnya situ, soalnya kan emang gak semua, maksudnya nggak semua apa istilahnya, nggak semua game yang cheat code yang itu kan lu punya gamenya kan. Oh iya. Gitu. Jadi ya emang istilahnya apa namanya, bener-bener istilahnya kayak diambil yang gue punya, tempelin di notes gitu. Zaman dulu kan gitu. Terus kalau dulu kan si Xenomax mah kan gue inget pisan yang pas Lord of the Ring tuh dia ngasih si cincin doannya kan. Tau gak lu? Gue nggak ini Cinemax. Gue dulu kalau majalah tuh ya cuman game sama komputer. Dulu tuh ada info komputer, chip, kayak gitu, paling gitu doang sih. Ya, orang-orangnya masih ada sih yang gue tuh. Chip juga kan sekarang pindah ke YouTube kan. Aduh siapa sih namanya, si Umi tuh teh. Iya. Dulu gue pernah lihat sih. Kalau film dulu gue nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ngikutin, jadi ya nggak. Gue juga nggak terlalu ngikutin, cuman kayak ngeliat majalahnya bonusnya cakep gitu kan. Kadang kayak Harry Potter dia ngasih wand. Tahu. Si Lord of the Rings dia ngasih cincinnya. Itu zaman dulu kualitasnya mantap sih. Superman kasih Kryptonite kalau nggak salah. Ya kan? Ya bikinannya ya dibilang bagus, nggak terlalu bagus juga ya, sih. Tapi cukup lah, menarik lah itu, dan daya jualnya tinggi sih itu. Buat zaman sekarang kayaknya kan ya kayak gitu tuh dijual kayak barang-barang limited edition gitu kan. Kayak kalau lo beli game Zelda limited baru dapat kayak gitunya kan. Dan emang maksudnya kan udah nggak mungkin lah kayak sekarang majalah juga kan udah hampir nggak ada. Dan dibonusin kayak gitu tuh jarang banget. Tapi emang yang biasa bonusnya loyar gitu cuman Cinemax sih. Kayak Game Station yang itu benar-benar ini ya loyar. Memang harganya juga jadinya mahal sih dulu, sampai berapa ya, 50.000 ya, kita beli si cincin kayak gitulah. Iya. Beli merchandise-nya. Terus dari situ kan sebenarnya lanjut ke forum kan. Iya. Ketika bulletin board. Ketika udah mulai ada dial up masuk ke Indo. Iya. Terus tiba-tiba kenal yang namanya GameFAQs kan. Iya. Dan dari situ gue menghabiskan kertas atau berapa banyak lah buat ngeprint. GTA aja lengkap di print. Ya kalau forum gue sih benar-benar kayak buat gue pribadi benar-benar hidup gue lah. Buat dapat komunitas game kan dari, kalau dulu mungkin ada yang tahu
VGI, Kaskus lah yang masih ada sampai sekarang ya. Kaskus masih ada. Kaskus tapi juga sekarang hitungannya udah kayak web portal ya itu mah. Kayak forumnya udah nggak terlalu. Udah beda lah, beda suasananya udah beda gitu. Kalau dulu kan bener forum tuh kayak Reddit zaman dulu. Iya, diskusi di dalam tuh bener-bener kita cari info, share berita kan. Ya kalau terus gathering gitu kan. Kalau gue dulu paling ininya tuh paling kayak rumah gue di internet tuh dulu forum VGI. Ya setahu sih gue, saya inget. Ya itu gue pernah beberapa kali ikut gathering akbar lah sama yang punya VGI Jakarta gitu. Kadang waktu itu pernah sekali tuh di ballroom hotel gitu sampai nyewa. Ya kalau enggak ya yang lokal Bandung itu juga biasanya di mall. Kita kapan ya anak-anak Bandung ngumpul kayak gitu, kayak 2 bulan 3 bulan sekali gitu. Terus dulu juga ada kalau mainan di Cafe Gaul. Ya. Itu juga itu mainannya ya kalau mau mainan segala macem, tahu apa Voltec lah, statue atau action figure di situ, Transformers. Itu gue sangat hidup gue dulu di situ sih, pergaulan sosial gue forum dulu. Literally pergaulan lu ya. Iya. Soalnya kan ya zaman dulu kan orang kayak kita kan yang nerd kita gini kan dikit banget gitu. Dan tersebar. Kalau kita cuman di sekolah doang kan nggak akan ketemu gitu, dikit banget. Kalau kita ngandelin sekolah doang atau kampus doang gitu kan, kita harus beneran ke internet, di forum, kenalan, terus ngumpul, terus ternyata dari kampus yang lain, dari sekolah yang lain gitu kan, atau dari tempat kerja yang lain gitu kan. Ketika internetnya masih menggunakan telepon ya. Iya, udah up. Bayarnya double. Ya, terus setelah 1-2 bulan pakai itu nyokap ngomong kan, ini kenapa teleponnya jadi mahal banget? Ya, sekarang dipikir-pikir double kan? Double bayar telepon sama bayar internet. Ya, karena teleponnya nyambung juga kan. Iya. Dulu inget, gua tuh dial up tuh lumayan loh, dulu tuh main Warcraft 2, Starcraft 1, Need for Speed, sama zaman RO tuh gue masih main game pakai dial up. Itu mahal-mahalnya tuh Iya, mahal-mahalnya RO, gue juga gitu. Lagi di dungeon, terus tiba-tiba nyokap ngangkat telepon. Aduh, ada Allah, bye-bye. EXP 1% udah hilang lah itu. RO tuh kalau nggak ada teman, kalau ke warnet sendiri males gitu kan. Ya warnet kan bawa rokok. Kalau gue sih masih sering sih waktu itu, gue agak-agak anak warnet, cuman kalau ada teman, kalau sendiri gue malas. Ya kalau sendiri juga gue malas. Gue pernah nyobain juga, nggak gimana lah. Kadang kalau gue ke warnet kayak mainnya diajakinnya Dota. Zaman dulu kan yang nggak zaman dulu banget sih. Ya Dota. Ya udah rada-rada SMA ke atas itu kan mulai ada Dota ya. Dulu mah bukan Dota, dulu mah Warcraft 3 tapi iya, Warcraft 3 sejenis, tapi bukan Dotanya, kayak kan itu tuh modnya banyak kan. Iya, melee mungkin. Ya ada melee, ada macam-macam lah. Iya. Maksudnya main begitu. Main modnya Warcraft 3 lah. Nyobain ini, yang nyobain Dota, nyobain itu. Iya. Gue juga nggak terlalu mendalami, makanya ya paling banyak dulu RO doang. RO juga ya lama-lama bosen sih ya, gitu-gitu doang. Iya. Ya, gue juga gitu kan, kalau nggak ada teman ya udah di rumah pakai dial up. Dulu gue lagi ini sih yang inget kayak gitu tuh, lagi main Warcraft 2 sama teman kan, main lagi tengah-tengah game lagi perang, tiba-tiba di bawah bokap mau nelpon orang ngetlek, aduh putus. Lagi perang. Mau ngamuk dah status itu anak, Iya. coret dari kakak. Iya. Mau nggak ngamuk dah Telepon. asin, dirinya salty. Terus tiba-tiba temen gue habis itu, nelpon gitu kan, Iya. ini kok kita lagi perang lu DC kan? Mainnya tim kan ya, 2 lawan 2, 3 lawan 3. Waktu itu 1 lawan 1 sih. 1 lawan 1. Lawan dia sih. Seru sih itu ya, masa lalu lah ya. Kalau sekarang kan tinggal ya internet. Kehidupan klik, anak udah. milenial ya. Nggak ada gitu berat-beratnya kayak zaman sekarang tuh. Gen Z tuh nggak ngerasain lah kayak gitu. Kalau gue cukup kagum sih, balik lagi ke forum game. Kayak GameFAQs itu bener-bener ada yang niat banget kan dibikin. Iya.
full guide-nya, dan itu tuh kayak 100%. sampai sekarang kan masih nyari kan, kayak trails. Masih ada kok. Kayak trails gitu kan. Gue main trails harus pakai guide kan sebenarnya kalau yang benar-benar mau 100%. Karena itu gampang banget kelewat lah gitu, dan itu masih ada gitu, tapi sekarang gue masih pakai. Dan detailnya gila sih. Gue juga, apalagi sekarang kan jadi, dulu kan TXT ya, kita beneran harus Ctrl F ketik apa gitu. Kalau sekarang kan udah HTML kan, jadi bisa di indeksnya. Tapi sejujurnya gue lebih seneng TXT sih, karena kan kalau HTML kan berpage-page kan, kadang yang lu cari nggak ada gitu, harus ke page berapa gitu. Kalau TXT kan komplit gitu kan semua. Ya, tinggal Ctrl F dapet gitu. Yang itu kayak gila lah, yang bikin guide itu udah kayak bikin novel gitu kan. Niat banget itu, berapa halaman. Ya makanya majalah-majalah kita kan sebenarnya nge-translate dari situ. Ya itu aja udah wah sih. Iya. Nge-translate. Ya iyalah, dapat duit, maksudnya dia nge-translate kan dapat cari duit. Bahannya paling gratis kan sebenarnya. Niat modal nge-translate doang. Kalau nggak salah yang itu juga script FF7 jadi translate deh. Oh, translate ya? Di Indonesia kan, nggak tahu sih, ada yang gue tes, inget gue ada yang ditranslate, ada yang enggak, ada yang bahasa Inggris, tapi ya kocak sih bener. Ya gitu, zaman dulu ya. Gue sampai satu laci itu full majalah Game Station. Kira-kira masih ada sekarang? Masih. Kayaknya udah di kilo sama bokap kayaknya itu. Berat juga kan. Gue kemarin beberapa kayak kan, kalau gue ininya Ultima ngumpulinnya. Ultimate-nya lebih mahal, tapi gue ingat soalnya jilitannya lebih jelek, jadi pasti gampang copot. Ya gampang copot. Cuman isinya menurut gue tuh kayak lebih banyak apa ya? Lebih banyak kayak ngebahas gamenya gitu. Berkualitas sih, kerasa beda gitu. Lebih. Iya, kalau terus dia tuh ada beberapa seri itu waktu itu ya. Dia ngebahas seri Metal Gear gitu. Oh iya, dan itu kayak Wikipedia kan, yang sekarang baca Wikipedia. Iya, makanya. Nah itu yang sampai sekarang gua simpen, yang ada Metal Gear-nya sama Xenoblade sama Xenosaga gitu. Xenosaga kalau nggak salah. Xenosaga ya. Itu berapa part kan? Xenogears. Xenosaga. Beberapa part kan itu kan. Yeah. Part 1, part 2. Iya, nah itu bener-bener simpen tuh. Sisanya mah udah di kilo. Gue nggak tahu sih itu kayak mereka dapat bahan kayak gitu dari forum juga sebenarnya. Dari forum kayaknya. Nggak tahu bener enggak juga nggak tahu sih, cuman kan ya kita baca kok keren gitu. Iya. Cuman kayaknya gue pernah cross check ya waktu udah ini ya, bener sih kayak dia kan nyebut kayak ini dibuatnya sama siapa, komposernya siapa, kayak gitu-gitunya at least fact sih. Ya faktanya iya, cuman kan kadang ya mereka kan kadang dari sumber internet juga kan nggak tahu ya Iya. Full apa enggaknya, bener nggak pak, kan kayak Mew zaman dulu kan, Mew yang lu truk harus didorong, tau nggak lu? Rumor Pokemon di Pokemon Red itu kan ada Mew di bawah truk nih kan, itu kan ternyata bohong. Iya gitu. Nah ini Willy datang. Ya jadi iya sih, gue inget banget itu di Ultima. Iya kan. Ya sisanya mah gua kill sih soalnya. Ultima tebal sih. Iya. Kertasnya juga. Untung di kilo untung. Berat itu. Berat soalnya. Begitu dari situ sebenarnya forum. Ya abis forum kayaknya ya jadinya Facebook ya. Sebelum Facebook Sebelum Facebook apa ya? Ada fase kayak sebelum Facebook. Friendster kan nggak ada circle. Nggak ada kayak gitu. Ya Facebook sih sebenarnya, ujung-ujungnya dari situ ke Facebook sih. Dan media digital pun kan sebenarnya jarang ya. Mereka karena kayak internetnya makin banyak diakses kan, terus si orang lebih gampang akses kayak GameFAQs kayak gitunya juga kan lebih simple. Iya. Majalahnya mulai turun kan. Iya. Dan intinya majalah turun karena internet makin populer. Ya istilahnya sumbernya udah gampang didapetin. Ya lagian ini juga mereka yang bikin majalah juga akhirnya cuma bikin website doang gitu. Dan kan mulai banyak waktu itu kan pindah ke website, pindah
bikin digitalnya, tapi website lama-lama nggak laku juga. Ya nggak laku juga karena ya zaman dulu sih Kotaku ya. nggak, yang ini maksudnya yang Indonesia. Yang Indonesianya iya, kalau yang Indonesia Duniaku. kan yang zaman kejayaan Kotaku kan. Iya, Kotaku kan dulu Kataku Indonesia. bukan. ya bulenya. Duniaku kan punya Sigma Ultima gitu. Duniaku ya. Ya kayak gitu-gitu dulu. Sigma juga Surabaya ya? Sigma Sigma itu Ultima itu pecah. Sigma sama Ultima Omega. Online. Omega gitu. Bukan Ultima Online. Ada game konsol, ada game online kalau nggak salah. Iya. Dulunya Ultima kan satu, sama dia dipecah. Ultima Online sama Sigma kalau nggak salah. Gue paling suka sih. Ya, sama. Dibanding Game Dibanding Station, Station atau gue Hot lebih Game. suka Hot Game tuh Hot Gramedia Game ya. mah agak kurang sih. Kurang. Gua Cuman kurang. dia kualitas majalahnya tuh paling bagus gitu si bahannya. Tapi udah males. Ya males. Gue pernah sekalinya beli Hot Game tuh bagus ya. Bahannya kayak majalah luar Kalau dulu negeri. tuh Game Station tuh Bandung kan ya? Megindo. Iya, itu, Bukan. Vega Vega. ya bener ya. Iya. Tiap boker gue selalu bawa Sigma, Ultima. Ya tadi kan bacain itu tuh kayak lore-lore gitu kan juga suka lengkap kan di situ kan. Enggak, gue ngeliatin Dead or Alive. Lu boker apa gitu. Bokernya. Bikini. Dulu lagi ngetren. Ya. Kalau zaman Facebook, gua karena nggak suka pakai Facebook, emang dari dulu nggak suka, jadi ya nggak. Gua Facebook malah baru pakainya kan hitungannya zamannya 3DS ya. Baru itu juga nggak aktif, cuman kayak masuk ya bacain aja, jadi salon reader doang. Ya liatin dramanya kadang lucu-lucu kan kalau udah Facebook tuh. Guys, ini setting TV 4K Ultra HD 120 Hz gimana sih nyambungin ke PS5 kalau sekarang Facebook gitu. mah nanya flexing. Terus literally TV 4K itu sudah kayak ranjang ngampar, tembok agak retak gitu tuh nggak. Sebelahnya PS5 sama TV-nya taruh di lantai. Udah gue udah view. Tapi dulu awal-awal kayaknya enggak deh, maksudnya enggak toxic. Kalau PS5 Sekarang deh. yang tapi kayak Switch juga Kan nggak? soalnya Facebook mah emang forum gitu. Forumnya terlalu terbuka sih, nggak kayak forum dulu VG. Kalau dulu kan VG, Iya, dulu mah Bagus. dulu mah kan emang orang yang niat doang. yang niat baru ini penggiat. Kalau Iya. sekarang mah Semua orang. ngakses. Iya. Terus kan tujuan mereka di Facebook tuh emang Iya. flexing doang, ada. bukan untuk diskusi, tapi emang buat flexing. Duluan ya guys, bisa kan. Iya. Dapat leak. Dapat link terus dipamer, masukin YouTube, terus ketahuan sama Nintendo. Iya. Kalau gua sih jujur dari dulu pertama kali ada Facebook kan belum ada tuh grup-grupan gitu kan. Bukan, ya Belum ada belum ada. komunitas. Apa sih istilahnya grup ya? Facebook grup kan? Gitu. Grup mah kan setelah ya Gua tuh waktu kan. awal itu pakai Facebook ya cuman kayak Buat ke temen kan? Ya anak-anak itu lagi, tapi friend-friendan di Facebook gitu. Ya istilahnya kan cuman ya gue kenal lo, ya udah yuk kita friendan aja gitu, tapi Iya. gitu doang. Terus ya garing-garingan lah, apa dulu kayak ada apa poke, ada gitu-gitu doang kan Facebook. Nah kesini karena pas sudah berkembang banyak grup lah apa ya, gue ikut-ikut cuman ini doang gitu, kayak cuman ya gue ada di situ gitu. Ya nggak penting lah. Gue bener nggak pengalaman gue pakai Facebook sangat minim sih dari awal sampai sekarang gitu, asal punya doang gitu. Ya gue juga sebenarnya kan Facebook juga cuma circle temen, terus sekarang juga kan circle temennya udah pada pindah ke Instagram. Jadi Facebook ya cuma buat grup doang, grup komunitas, ya itu juga kadang iseng-iseng doang lihat ya. Liatin drama. Ini bener ya, drama. Liatin ya harga second berapa kan ketahuan kan dari situ kan kurang lebih. Kalau mau jualan. Oh iya, Facebook tuh paling dulu tuh gue agak sering buka tuh waktu awal-awal seneng board game, karena ada board game marketplace. Ya marketplace lah emang. Ya, bukan news portal sih ya Facebook mah. Bukan. Ya begitu sih. Nah, kalau nyari berita kayaknya mendingan followin di Twitter. Followin apa kayak misalnya Ya, kayak Twitter, follow tapi sekarang Kotaku atau follow Twitter juga beradul sih.
Kalau gua sih nggak terlalu ngerasa ya amburadulnya karena gua nge-follow-nya kayak begituan gitu, nggak follow Ya paling lu orang. nge-sortir. Iya, disortir. Nggak follow Cuman- kalau orang kan Tapi dia ya, banyak ya sekarang lo mengemukakan pendapat. kotaku aja isinya begitu kan. Ya kotaku mah soalnya udah yang seniornya udah nggak Udah ada. hilang. Gue juga udah nggak pernah buka, paling sekarang mah The Verge sama Polygon sih lebih. First oke, karena Tapi kan, kan itu First mah- juga generalis sebenarnya. Nggak game doang, guys. First mah generalis banget malah teknologi Iya, dia. kalau gue paling Siliconera sama Gematsu doang yang buat game ya. Iya. Gue masih ngeceknya ke situ. Ah. Kan kalau majalah kan kita enak. Ya dulu mah kan kita ngakses informasi kita susah aja. Iya susah. Jadi begitu susah. rilisnya sebulan nih, wah Iya, rame iya. gitu. Kalau sekarang kan diecer lu informasi tuh diecer. Iya. Post IG, oh iya ada ini. Oh Iya, iya. 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 Di mana-mana ya Heeh. tersebar. Kalau makin- kalau gue malah sekarang kan kayak Makin gampang cuman makin Makin nggak enak ecer. sih sebenarnya buat gue. Iya. kalau gue sih ngikutin Harus apa ada daily dari banyak daily source. daily news yang gaming tuh si aduh siapa sih namanya di YouTube. Wah YouTube video males sih. Ya kalau gue kan sambil gawe kan sambil dengerin oh, hari ini newsnya begini, hari ini newsnya begini kan jadinya daily gitu. Dan ya kadang rame, kadang yang lagi nggak ada berita ya garing. Tapi ya gitu sih kadang kan drama apa kayak Nintendo kemarin kan beritanya kan si Nintendo nuntut Dolphin jadi nggak jadi keluar di Steam. Iya. Itu kan keluar di situ kan drama-dramanya. Apa namanya? Apanya? Aduh. Channel YouTube. YouTube-nya. Gue lupa. Wah, anime semua. Wah wibu. Siapa ya? Nggak di Oh, follow, nggak di keluar. kiri aja deh yang subscribe apa? Paling atas. Nggak valid nih si Harry. Aduh, gue jadi lupa lagi. Nggak di subscribe. Enggak yang di sini. Oh, Spawn Wave. Ada di sini. Oh Spawnwave. Spawn Wave kan dia daily kan, terus beritanya juga dia netral. Daily. Gila nih daily. Daily, Senin sampai Jumat. Terus kalau dia kan soalnya keluarinnya pagi-pagi kan. Terus selalu dia tuh kayak Nintendo Direct gitu kan. Wih, ada rumor terus dia keluarin kan pagi-pagi terus dia keluarin jam 9 terus jam 10-nya keluar di Twitter announcement-nya. Terus kayak udah biasa kata dia. Cuman ya, emang gitu sih kalau gue sekarang kayak news gitu liatnya dari YouTube. Oh. Jadi nggak nge-follow, nggak baca, jadinya sambil dengerin aja di YouTube. Ya soalnya sekarang lu ngaksesnya gampang. Cuman Ngecer. source-nya tuh banyak juga. Di mana-mana. Iya. Gue Ya, sih makanya harus rindu yang dulu ya sebenarnya gue rindu Iya. yang dulu Iya, beli iya. majalah hati-hati. semuanya ada di situ gitu Ya, ya. dirangkum gitu lah ya walaupun itu lengkap atau enggak lengkap kan tapi kita menikmati Ya Iya. asik gitu kan kayak ketika Iya, iya. ketika lu nggak ada media terus kayak lu udah main Kingdom Hearts 1 terus lu baca Kingdom Hearts 2 udah muncul terus lihat screenshot-nya. Iya. Ya, sekarang kan tinggal buka Facebook, oh trailernya gini. Ya memang lebih gampang, cuman mengurangi kesenangan sih. Karena terlalu gampang itu kayaknya. Iya. Terlalu gampang malah Terlalu jadi gampang malah jadi nggak spesial nggak gitu. spesial itu nggak spesial. Tapi kan kayak sekarang lu kayak gitu sebulan sekali mode basi kan. Hitungannya basi. Iya, Iya. ya, makanya gara-gara itu. Sekarang Nah sekarang kan media kayak gitu sekarang mati semua sama personal gitu. Iya. Nintendo bikin sendiri, semua bikin sendiri announcement, tinggal Iya. announce sendiri. Ya itu Iya. aja mati kan di cancel. Iya, yang kayak gitu-gitu sekarang mati. ya gara-gara pandemi juga. Ya disayangkan sih. Ya E3-nya emang udah sekarat sih. Terus pandemi ya udah mati Ya kan sih. Iya. kebijakan dia juga tidak merugi, Tidak kondusif. tidak begitu menguntungkan gitu kan. Ya kalau lu bisa taruh YouTube gratis ngapain lu nyewa venue di E3 kan gitu. Iya. Tinggal lempar karena kan tinggal lempar YouTube mau demo ya lempar toko aja gitu kan. Iya. Lempar ke e-shop ke Cuman PS Store. beberapa orang kan senang suasananya ke Iya. event gitu. Festival, event. Festival ya. Ya sebenarnya begitu, tapi kan yang merekanya juga kan sebenarnya Antri, biaya. dapat iya. Bikin booth-nya juga biaya, nyewa tempatnya juga biaya. Ya tapi kan sama aja kayak misal handphone ada di mall-mall gitu kan bikin acara tuh di tengah gede cur. Jadi konsepnya kan kayak gitu kan Marketing, sebenarnya. marketing. Iya, marketing. Ya Kan ya ketika itu bisa dicapai, manajemennya sih. ketika bisa dicapai dengan Nintendo Direct, ya Nintendo juga ya udah malas sih lama-lama. Kok kata gue ya. Ya harus ada satu yang gede, makanya satu aja eventnya lah. Lo kayak kemarin juga kan. Tapi yang Eropa kayak gitu masih ada, Gamescom masih ada. Ya mungkin itu Ya, lebih di Amerika juga ada lebih kan yang bonafit apa sih? mungkin. PAX East, PAX West. Ya PAX, Mini Arcade Expo. Ya.
pack. Ya, tapi kan si Nintendo juga nggak bikin booth. Apa? Di pack Nintendo ada tapi nggak bikin booth. Karena PAX itu dari dulu fokusnya indie sama komunitas. Ya, kalau kalau E3 indie kan, mah harus sih, indie mah. Ya harus supaya kelihatan orang kan. Iya. Dia mau sendiri juga nggak ada yang lihat. Iya ya kan. Kalau maksudnya kenapa? Kalau menurut gue ya, walaupun gue belum pernah ke E3. Tapi asik, gue ngeliatnya juga asik. Jadi emang kan suasananya kadang kalau waktu E3 itu suka ada video di YouTube yang dia tour E3 kemana-kemana, wah boothnya keren-keren gitu kan. Kayak festival. Iya festival, makanya itu kan ngangenin sebenarnya. Iya kan. festival game. TGS masih ada nggak? Masih. Tapi E3 kan aja sih yang TGS juga ada sebenarnya udah nggak ada isinya sih. Ya tapi kan itu sekarang dihilangin. Siapa tahu TGS bisa. TGS kan naik mestinya pamornya gitu, ngambil pasarnya. Ya pasarnya mereka ambilnya sama Game Fest kan. Tapi kan itu juga online sebenarnya. Apaan? Keambilnya E3 kan keambil sama Game Fest. Summer Game Fest. Ya gara-gara pandemi menurut gua, karena E3 kan dia ngandelin venue offline. Ya, waktu tapi pandemi nggak sekarang bisa. kan feel-nya beda gitu. Lu Summer Game Fest juga ada feel-nya beda. Online kan, online only soalnya gitu. Nggak ada fisiknya sana. Summer Game Fest online kan? Online. Iya. Ya tetap harus ada event offline-nya kata gua sih. Ya itu supaya buat festival itu. Zaman dulu kayak Mario Odyssey bikin booth-nya kan keren sih. Terus orang yang ngantri juga itu tuh sebenarnya ya mereka menikmati gitu ngantri karena hype gitu kan. Iya. Terus dapat goodie bag kayak gitu. Nah, itu justru goodie bag yang kayak gitunya. Pengen sih gua. Kalau enggak ya merchandise yang beli tapi edisi E3 gitu kan. Iya. Udah buat YouTuber juga konten. Iya, konten. Super konten banget kan. Ya lo mundurin balik lagi kayak zaman Game Station kayak dulu kan, liputan khusus E3 kita ke Amerika gitu kan. Dua orang anjir gitu kan. Ada foto-foto booth-nya. Ya sama sih, menikmati sih kayak gitu. Iya, makanya sayang banget sih E3. Ya itu manajemen kali ya yang sekarang. Ya sekarang kan lo kayak konsep ulang lah. Kayak gitu lo mau demo tinggal lempar ke e-shop. Terus kalau mau media mereka kayak bikin event kecil aja kan. Sekarang mah kan dulu kan E3 tertutup buat media. Kalau sekarang kan ya medianya diundangin aja kayak kemarin Zelda kan. Ya demo buat media, kasih demo 1 jam, itu mah kan by invite kan. Ke tokonya Nintendo aja ke lantai 2 misalnya gitu kan. Cuman kayak gitu jadinya kan ya beda tetap. Ya semuanya harus sepakat sih. Ya harus sepakat. Ada ini tuh spesial gitu. Sekarang yang bener-bener spesial doang paling kayak itu doang sih, paling Game Award. Tapi bentuknya Game award. Award mah ada. Award kan bukan pameran. Dan ya masih amburadul sih kalau kata gue. Ya masih. Awardnya dilemparnya kayak lagi mau iklan, oke ini 5 pemenang ya, ini yang ini menangnya ini yang menang. Ya masih penting nggak penting sebenarnya kan. Ya ini juga sih menurut gua mah industri game kan masih muda, kita nggak bisa nyamain sama itu Oscar. masih penting nggak penting sebenarnya. Ini emang sebenarnya pentingnya teh sebenarnya penting untuk industri buat nge-boost gitu, jadi supaya lebih berkembang, orang cuman lebih masalahnya semangat industrinya gitu. masih dipandang sebelah mata. Ya itu benar sih. Makanya masih penting nggak Kayak penting. Tapi ya kebantu sih. Bantu banget. Ya udah ada juga udah bagus sih. Iya. Lalu udah diorganisir segitunya juga udah bagus. Udah bagus walaupun sih. masih banyak Walaupun kurangnya. masih ada yang protes tiba-tiba nyuri. Itu mah troll kemarin juga di streamnya si Hasan. Stream Award juga muncul kan? Iya muncul. Tapi gue nggak terlalu peduli sama streamer. Walaupun gue menikmati beberapa streamer, tapi kayak ya udah streamer kan. Gue nggak nonton sih, cuman ya base. ngeliat beritanya kan si Trash Test kan si Connornya datang kan, Connor. Ya itulah. Ya dia ceritakan di podcast. Oh si itu tuh lu inget nggak yang Washington Kid itu? Apa yang apa sih namanya? Dia ngomong apa sih? Ngomong apa? George Washington ya? Bukan George Washington. Bill Gates Bush ya. Si Bush Kid itu muncul di sini. Naik lagi ke panggung ya. Iya, banyak dia di streamnya si Hasan Abi juga. Iya, Hasan Abi. Ada Ngapain sih? Cuman ngeganggu si Hasan Abinya juga kesel. Apa ini? Kayak gitu ya. Baik lagi ya. Kalau misal sekarang gitu ya, gamer sekarang Gen Z lah. Kalau kita kan dulu gamer, terus kita update infonya tuh bener-bener dapet kan dari majalah. Sekarang orang-orang
tahu game-game dari mana ya? Kalau orang normis ya di Aju gitu. IG sih. IG. Kalau dia kalau YouTube, biasanya IG. iya, kan IG, iklan YouTube. iklan YouTube kalau nggak iklan IG. Kalau misalnya dia sedikit tertarik sama game aja, pasti dia minimal nge-follow satu akun game, nanti kan sisanya mengikuti. Ya. Kayak gitu sih banyaknya. Ya at least kayak announcement sih. Ya kalau nggak itu pun baca artikelnya Ya lah. kan Kayak kemarin kan PlayStation orang biasa desain. kan Nintendo Direct Nggak tahu. Iya, nggak tahu. PlayStation Showcase apa itu Iya. kan? Mhm. Tapi udah mulai mainstream sih kayak gitu sebenarnya. Gen Z kayaknya belum. Circle lu gamer Iya. nih. Yang benar-benar Iya. orang Paling ini. konten Istri lu creator tahu? enggak sih. Nintendo Paling Direct. paling konten creator kayak di TikTok paling ya kalau Gen Z. Ya makanya dari Ya, makanya kalau Gen Z kayak tuh gitu-gitu. ya, dapat Content informasi creator dari lagi. mana? Ya konten creator jadinya. TikTok, kayak gitu. YouTube. Ya kan YouTube. kalau kita dulu Emang nyari Insta. gitu misalnya emang zaman nyari dulu tinggal Kotaku beli gitu kan. majalah gitu. Oh, iya. Iya. Majalah. Soalnya kan kelihatan di tempat dia ke Gramet, ya pasti semua orang ke Gramet lah dulu Iya. mah kayaknya ya. Iya. Hmm. Gramet toko apa Gunung Agung yang Iya, kemarin iya. mau tutup Ya katanya. sekarang tinggal buka IG sih sebenarnya, tapi kan Iya. bingung mau cari di mana, cari apa. Gue Ya itu sih sebenarnya kayak apa algoritma yang ya, Ya algoritma menyadap ini tuh sebenarnya ada untungnya juga ya kayak gitu kan. ya kita ngomongin Ya, jadi- game nanti keluar langsung Heeh. ngeri-ngeri untungnya. Buat orang-orang yang nggak punya kepentingan mah untung lah. Iya untung ya. Mau apa yang Ini disembunyiin? ngomongin IG kemarin udah announce ya harga ROG official. Udah 10 Alay. Ya. 10 juta sama 11 juta. Ya 10 harganya setengah. bagus. Bagus. Mau beli gitu? Enggak. Kalau lu nggak punya Harganya bagus. kalau lu nggak punya Steam Deck bakal ambil nggak? Enggak. Enggak. Steam Deck tetap. Tetap Steam Deck. Walaupun emang itu kan lu lihat sih kalau di benchmark itu kan jauh kan. Jauh ya lu. Enggak terlalu jauh justru Maksudnya Yang Steam Deck di 20 dia bisa stabil di 30 itu udah enakan kan sebenarnya. enggak ngebandinginnya jangan kayak gitu. Ngebandingin per wattnya. Steam Deck 15 watt sama ROG Ally 15 watt. Performanya bagusan Steam Deck 15 watt. Karena ROG Dengan kan sumber emang daya didesain buat 15 watt, Iya. dia bisa menghasilkan lebih. Iya, nah itu tapi ketika Pak, watt jadi- lebih gede Steam Deck lebih kalah kan. kalah. Tapi kan Tapi wattnya kan lebih gede, lebih boros. baterainya Baterai lebih kecil kan? Lebih boros. Baterai sama. Baterai Sama persis sama. Jago sih. Berarti nunggu Steam Deck 2 aja gimana? Enggak, ya jelek lah. Harusnya lebih gede karena dia standarnya kan 25 watt. 25 watt kalau misalnya Tapi kita kan set. bentuknya memang lebih ringkas gitu. Iya. Ya, Oh, berarti kan maksudnya si- lebih kecil. Iya. Si Steam Deck 2 lah bisa adopsi tuh bentuknya. Lu baterai segitu tuh bisa lebih kecil maksudnya gitu kan. Iya, kan? tapi Steam Deck juga kan banyak touchpad segala. Iya. Banyak peripheral yang ya ujung-ujungnya kepake sih. Ya kata gue emang murah, cuman kalau buat yang ngerti sih kayaknya nggak akan beli juga tetap. Ya, mungkin Iya. yang pengen maksa, gue pengen main Game Pass di jalan. Ya nah, paling itu. yang nggak bisa kayak juga. udah punya Steam Deck paling juga ya beli lagi. Bisa offline ya? Bisa. Bukannya lu kalau mau startup harus online dulu, login dulu. Iya, kalau udah login kan ada offline mode di Game Pass. Oh. Tinggal nyalain. Iya. Ngalahin Steam sih nggak bisa. Steam Deck sih nggak bisa kata gue mah. Iya. Gue juga kalau gue dikasih uang juga gue nambah beli Steam Deck kayaknya. Enggak, sekarang harganya udah sama. Harganya sama Ya, kok. apalagi harga sama. udah turun. Walaupun speknya di atas juga Iya. Heeh. Lagian lu ya balik lagi sih Steam Deck kalau lu beli yang 4 diganti yang 512 aja udah Udah lebih murah. murah. Ya emang spek di atas, tapi spek di atas kan. Iya, Spek di atas. Ya mungkin orang yang mau sekalian jadiin laptop mungkin lebih berguna sih ya. Ya itu bisa colok VGA Kata sih. gue mah yang belinya juga yang udah punya Steam Deck dah. Entusias. Entusias. Ya, emang produk niche kan. Iya. Heeh. Kayak kemarin gue ngobrol sama temen gitu ya. Dia tertarik juga kan akhirnya sama PC handheld gitu gara-gara Steam Deck. Terus dia ngelihat ada ROG Ally. Terus bilang kalau Steam Deck bisa yang pas nggak kan karena OS-nya beda. Ya udah ROG Ally aja kata gue gitu kan. Cuman aduh kerenan Steam Deck kayaknya mendingan Steam Deck deh. Akhirnya dia beli Steam Deck juga. Steam Deck kan? Iya. Kelasnya beda kelas ya itu kan. Bukan beda kelas. Beda Apa kelas ya gitu.
kayak standarnya beda gitu lah. Kayak beda produk kata gue malah. Iya. Udah Steam Kayak- Deck tuh udah satu spesies tuh, nggak bisa Iya, nggak kayak bisa diganti. Steam Deck tuh ya first party gitu Ya, kan. ya, 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 Dia ya. eksklusif gitu Ya, kan. itu gitu. Iya, iya. Kalau Asus tuh third party gitu, merek Asus gitu, kecuali mereknya Microsoft Surface Game apa gitu. Nah, mungkin itu lebih laku tuh kayaknya. Mungkin sih. Ya kan? Microsoft Surface Gamepad gitu kan. Ya, ya game handheld apalah, handheld Surface handheld atau apa mungkin itu bisa lebih laku sih. Menurut gua kayak gitu. Udah, Willy mau nambahin apa nggak media? Ya, kita butuh media itu justru buat ngebahas kayak gitu. Iya. Nah itu dia. Ya, Ya. Nggak tahu ini mau arahnya kemana media game. Tapi media lain juga pada mati ya. Ya internet. sih Dulu gua kan jadinya. suka beli Top Gear, majalah. Iya, majalah mah udah. Soalnya ya kayak ini future publishing yang bikin PC gamer segala macem tuh. PC gamer juga gue suka beli dulu. Iya, gue juga. Iya. PC gamer tapi cheap. sekarang makan kayak gitu. Lo media luar aja kan, New York Times aja kan harus berbayar. Iya kayak ini apa future publishing salah satunya PC gamer yang lu versi luarnya sekarang tuh udah ngeluarinnya PDF. Ya, dan itu berbayar kan. Bayar. I don't mind sih. Gak masalah Iya, sama iya. Sama aja kayak Sama beli aja. majalahnya kan. Tapi beda feel-nya sih ya. Iya kan dipegang gitu. Iya, iya. Balik lagi. PDF-nya beda. Beda kalau Beda di filmnya sih. scroll. Soalnya kan si Game Station juga sempet dia ngeluarin apps kalau nggak salah. Iya. Apa ya namanya Dulu, gue? apa ya? Wayang ya. Wayang. Lumayan sih, Gak cuman enak anjir. Iya. lumayan lah. Cuman lumayan. tetap gak bisa ngeganti. Enggak, dan Nggak lu bisa kayak gantiin kertas yang kita kayak pegang. lu bayar in-app purchase buat beli majalah dan lu bayar majalah teh beda. Lu beli file tuh kayak nggak cengli. Iya. 15.000 cuma dapat file doang Iya. ya kan. Jiwa-jiwa Cina gue teh ada. 25.000 Apa sih? lu dapat printed gitu kan. Beda feel-nya. Iya. Beda. Tapi udah nggak mungkin hidup lagi. Nggak mungkin. Ya udah beda generasi. Ya itu juga. kata gua tadi apa? Ya penulis majalahnya pun si publishing majalahnya pun sekarang prefer bikin website atau bikin PDF aja sekalian gitu. Atau bikin konten kayak konten Ya website YouTube. juga mati kan sebenarnya. Enggak, mereka kalau kata gue mereka hidupnya dari YouTube sih sekarang. Kayak yang chip aja kan si Om YouTube kan bukan website. YouTube, tapi mereka punya Kalau website. website kayak apa ya misalnya kayak apa ya Wall Street Journal kayak gitu kan masih Masih nyala. masih gede kayak Verge misalnya itu masih gede banget. First malah gede banget sekarang nomor 1 nya. Engadget Kemarin bermasalah ya. The Verge. Huh? Bukan Verge kali. bermasalahnya kenapa? Apa? Kasus. Ya kayak mau bangkrut gitu kok nggak salah. Enggak ya? Ya, mau Kuat ya? kuat. Kalau di luar ya ini di luar sih mungkin di sini kayaknya Di sini mah nggak ada kata gue sih. di Apa? sini YouTube, hidupnya YouTube. YouTube. Konsumsinya YouTube. IG paling kan kalau Indonesia mah TikTok, IG. ya TikTok, IG, YouTube. Ya kalau di luar kayaknya masih sih. Kayak misalnya walaupun Kotaku si penulis seniornya udah nggak ada tapi orang masih tetap banyak yang buka gitu. Oh. Apalagi Nah, SJW ini kan. SJW. Yang bikin yang dulu majalah Chip kan ini. Jadi Iya. bikin Jakarta Review. Oh. Jaga review. Ini si Omnya Oh. yang punyanya Chip, majalah Chip. Ya dia masuk. Dan Jakarta Review-nya pun kan maksudnya untuk media Indonesia teh cukup dipandang sama internasional juga kan, kayak kemarin yang Komputex. ya pameran-pameran Kayaknya dari si luar. Mulia aja Si berangkat. Mulia Sebelah hardware ya. 11 hardware. Yang ke Hawaii itu tuh si Snapdragon Summit Oh. itu kan mereka datang kan ke situ kan. Oh. Cukup dipandang gitu. Iya. Makanya juga. Ya jadinya makanya gedenya tuh di YouTube. media sosial, Iya. bukan bikin website portal. Iya, website Tapi portal. mereka punya website portal pun ada, tapi jarang. Iya, Orang udah malas nggak- ke sana. nggak bukan- diakses. Nggak diakses. Bukan produk utama gitu Ya, jadinya kan. jadi produk utamanya udah kayak Tetap media sosial, konten media di media sosial. sosial. Tapi kalau ya bedanya Indonesia sama Barat kan kalau Barat masih tetap Barat ya kayak ada. itu Silicon Era game masuk Ya, kan tetap ya. karena hidup kan. di Indonesia Beda mah perilaku konsumennya. di Indonesia mah males baca. Ya, memang. Enaknya nonton.
Kalau nonton ada pika liatin, kalau nggak dilihat pun bisa didengar doang. Gue lihat di IG ya kan kalau ngasih harga suka di terakhir gitu, misal bahas hotel bahas apa, ngasih harga tuh di terakhir. Ngasih harga, ngasih komennya tempat. harganya berapa Mereka kan selalu gitu kan, ngasih lokasi sama harga tuh paling belakang. Iya, Kalau iya. kayak review biar tempat dilihat supaya kan dilihat sampai sampai belakang akhir. sampai habis. karena penasaran nanti di mana gitu kan. Ini di mana, harga berapa sih? Kalau lu nonton sampai habis juga sebenarnya ada sih. Ya itu retensi orang Indo nggak sebagus itu. Ya, makanya kan sekarang tuh lu harus bisa nge-capture Mati dari sih. 3 detik pertama. Harus bisa ngikat dari 3 detik pertama. Kalau yang short. Iya, lu bayangin 3 detik pertama nge-tag GU ngapain? Ini Salman, ini Willy. Nah, udah close. Hilang. Nggak kan ada nih yang nonton sampai akhir ini nih. Ya. 3 detik ya sih itu ya agak gimana ya buat kita yang umuran kita mah kayaknya Ya soalnya kan kalau kita kan balik lagi kan itu kan formatnya podcast. Kalau podcast nggak kan maksudnya bukan formatnya bukan panjang. ini sih. Ya Kayak- biasa orang bikin kayak segitu, mungkin orang-orang biasa bikin highlightnya dibikin short, shortnya. iya. Dia bikin highlightnya yang bagian menariknya supaya buat nge-guide. Iya, taruh Iya. di depan biasanya kan gitu. Iya, masalahnya ya gitu loh media sekarang. Paling gampang kan perangnya kayak gitu. kemarin kan kayak kemarin misalnya gue ngomong kan Tears of the Kingdom cloningan Genshin taruh di paling depan. Ya dari Baru mulai kan dari judul, dari apa gitu kan. Jadi orang penasaran, nah itu hooknya begitu tapi ya gue ngeditnya males. Gue pengen komen tadi sebenarnya ini apa ya, kalau kayak gue nggak tahu kalian, kalau gue sih nggak seneng ya justru cuman berapa detik. Gue pengennya tuh kalau informasi tuh lengkap gitu, kalau bisa tuh 5 menit lah, Karena kita generasinya milenial. iya. Nah itu beda generasi gitu emang. Generasi Gen Z itu ngejarnya ngejar cepet. Tergantung ya Ngejar tergantung sih. cepet. Kalau lu 5 menit daging semua gue tonton. Masalahnya kan sekarang konten kreator banyak pisan, dia ngejar bikin konten tuh banyak, nggak ada isinya kan. Aduh ini 5 menit 5 gua menit habis, tuh nggak ada apa. 5 menit tuh 10 detik pertama Tergantung. hook. 10 detik pertama hook, terus udah gitu 2 menit pertama iklan sponsorship. 2 menit pertama sponsorship, terus Iya. menit ketiga baru intro konten, menit keempat daging, menit kelima penutup. Tergantung si Tergantung konten Kontennya story juga ya. kreatornya, makanya. Linus- Masalahnya kan Linus konten lah. sekarang banyak pisan. Linus lah. Linus LTT tahu. anjir. ya kayak gitu-gitu ya. Apalagi kayak kalau gue senang si Gamer Nexus gitu kan, itu benar-benar setengah jam tapi itu benar-benar isinya tuh nggak ada yang nggak penting gitu. Iya. Ya, tapi kan itu formatnya bisa yang di podcast. Enggak lah. Masalahnya yang nontonnya juga sedikit man, tapi kalau lu Gamer Nexus iya, nggak iya, bisa Gamer podcast. Nexus Itu mah kayak- benar-benar kuliah aja gitu, kayak kuliah. Ya, balik lagi sih Gamer Nexus, terus Digital Foundry. Iya. Itu daging semua. Iya, Iya. Itu isinya Kayak gitu. mantap. Gue lebih seneng tapi kayak gitu sih. ya yang nontonnya Ya maksudnya yang tua dan Iya, selain yang tua dan seneng. yang peduli gitu. yang seneng teknikal gitu. yang Tekniknya nggak tahu begini. menghasilkan nggak dia pas Menghasilkan sih. Hasilkan, incer tapi pasar kayak kita. Iya kalau Soalnya kan Indo yang sih enggak sebenarnya sih. banyak kan di yang receh. Iya. Ya susahnya gitulah Susah dilema. emang. Ya memang gimana, berarti pada akhirnya emang gimana populasi target lu ya. Ya. ya konten di Indo sebenarnya selalu Pasar lu mau ngincer yang selalu mana? artis mah udah pasti sukses lah. Hah? Jualan artis kan kalau di Indo. Gimana Jualan muka gimana sih? maksudnya. Jualan Oh. muka, jualan nama. Oh si ini punya YouTube, ditonton lah. Iya. Kalau nggak kenal mah siapa sih nge-tag aku nggak jelas. Iya. Walaupun mungkin dalamnya juga tidak berbobot. Udah lah nggak jelas, didengerin teh apa sih, buang waktu gua. Nggak juga lah. Muka-muka tidak menarik. Udah cukup lah. Udah kelamaan nih. Iya. Pundung. Ya udah 50 menit. Udah 50 menit. 20 menit. Oke, sip. Yaudah, terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa komen, subscribe, dan kita ketemu di minggu depan. Dadah. Bye. Bye. Gue udah main.